Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit network fundamental. Sebenarnya, kenapa sih kita harus belajar network fundamental? Karena ini adalah pelajaran atau materi yang sangat penting, terutama bagi seorang engineering. Kenapa kok sangat penting? Ya karena pertama, nggak mungkin dong seorang engineering bisa menguasai materi yang mereka pelajarin kecuali dengan mempelajari network fundamental. Network fundamental itu apa sih? Itu adalah dasar-dasar yang harus atau dasar-dasar dalam materi network atau jaringan komputer. Oke, next. Apa itu jaringan? Jaringan atau telekomunikasi yang mungkin antar perangkat bisa terhubung antara satu dengan lainnya menggunakan media wired ataupun wireless. Dan ini yang nantinya bentuk internet. Internet adalah kumpulan dari jaringan yang luas dan terhubung satu sama lain. Sehingga bisa dikatakan berasal dari konsep internet network jaringan yang saling berhubungan. Jadi ya internet tuh kumpulan dari banyaknya jaringan. Banyak jaringan yang berkumpul itu yang disebut dengan internet. Oke, next. Kenapa kita butuh jaringan? Oke. Di sini sedikit dijelaskan sejarah awal mula munculnya internet. Jadi, kenapa kok kita sangat butuh dengan jaringan? Karena dengan adanya jaringan komputer itu kita dapat berhubungan satu sama lainnya, kita dengan teman kita contohnya dengan jarak yang jauh dan waktu yang signifikan. Oke, lanjut. Jaringan komputer. Jenis jaringan komputer. Oke, sebelumnya jaringan komputer itu memiliki 5 jenis. Pertama, LAN, kedua MAN, ketiga WAN, keempat PAN, kelima WLAN. LAN, MAN, WAN itu jaringan yang menggunakan yang menggunakan alat yang nampak lah, alatnya nampak, contohnya kabel dan lainnya. Sedangkan PAN dan WAN itu tidak menggunakan alat yang nampak. Mereka itu sebagian besarnya itu menggunakan gelombang magnetik. Oke, next. Kalau LAN itu wilayah sangat terbatas sehingga itu hanya mencakup area tertentu. Sehingga jaringan ini LAN banyak digunakan di rumah, sekolah ataupun kantor. Sedangkan MAN itu jaringannya lebih besar, jangkauannya lebih besar daripada LAN. Contohnya satu kota atau yang lainnya. Sedangkan WAN itu pastinya cakupannya lebih luas, bahkan saking luasnya bisa mencakup satu negara. Oke. Ketiga, PAN. PAN itu adalah jaringan pribadi dengan jangkauan sangat dekat. Contohnya ya Bluetooth, hotspot pribadi dan lain sebagainya. Sedangkan yang kelima adalah WAN. WAN itu wireless LAN, yaitu sebenarnya itu sama aja seperti LAN. Akan tapi bedanya WLAN itu tidak menggunakan alat yang berbentuk atau bisa dibilang tidak memiliki wujud, tidak memiliki basic. Sehingga yang digunakan pada WLAN ini adalah gelombang magnetik. Oke, lanjut, next. OSI layer model. Sebelumnya terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP atau IP model. Dan sebelumnya juga kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP atau IP. Kenapa TCP atau IP? Karena perkembangan protokol terhubung dengan model TCP IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP atau IP model. Sedangkan untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya model TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami gitu loh. Oke, next.
Sini ada internet protokol. Ya, sini dijelaskan bentuk IP address yang sedari tadi kita bahas adalah IP versi 4. Oke, karena kita saat ini akan bahas IP versi 4, sehingga kita akan beritahu bahwa IP versi 4 itu memiliki 32 bit yang terdiri dari 4 oktet, di mana setiap oktetnya biasanya dituliskan dalam angka desimal 8 bit. Yang diwakili oleh angka 0 hingga 255. Oke, contohnya di sini seperti contohnya misalnya IP 12345678 merupakan IP versi 4 address yang valid, sementara 123456786 tidak. Pasalnya 123456789 sampai 100 sama 100 itu memiliki angka yang lebih besar daripada yang dapat diwakili oleh 8 bit. Di sini mengerti? Jadi 456 dan 789 ini tidak bisa diwakili oleh angka yang diwakili oleh angka 8 bit ini. Sini saya paham? Oke, lanjut next. IP address, public dan private. Jadi IP address itu sebelumnya terbagi menjadi dua, IP public dan IP private. Apa bedanya? Kalau IP public itu yang digunakan di jangkauan yang sangat luas. Itulah yang terhubung ke internet. Sedangkan IP private adalah IP yang hanya berada di jaringan lokal gitu. Oke, kita baca. Kita akan fokus pada IP versi 4 terlebih dahulu, di mana pada IP jenis ini dibagi menjadi dua, IP privat dan publik dan privat. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. IP publik adalah alamat IP yang digunakan di jaringan internet global dan bersifat unik sehingga dapat diakses dari luar jaringan lokal. IP ini bisa dipakai untuk server website atau perangkat yang perlu diakses langsung oleh internet. Sementara itu, IP privat adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal. Seperti saya bilang tadi, IP privat itu hanya digunakan dalam jaringan lokal, contohnya di rumah, sekolah, dan kantor. IP ini tidak bisa diakses langsung dari internet dan biasanya digunakan untuk perangkat internal seperti komputer, smartphone, atau printer. Next. Aturan komunikasi jaringan komputer. Sebelumnya, aturan yang dipakai oleh komunikasi jaringan komputer itu melewati 5 fase. Pertama, max editor. Encoding menentukan cara informasi yang dikodekan seperti ASCII atau ETF8. Message menandakan batas maksimum ukuran pesan, penting untuk efisiensi. Message formatting mengatur struktur pesan dan bagaimana data dibungkus dengan header atau footer. Max timing mengatur sinkronisitas pengaturan waktu pengiriman pesan. Max development options memilih metode pengiriman seperti unit charge atau multipass atau broadcast. Oke, lanjut next. IT infrastruktur. Oke, next. Pada kali ini kita sekarang akan membahas IT infrastruktur. Oke, lanjut next. Apa itu infrastruktur engineer? Struktur engineer adalah profesional yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan membangun infrastruktur IT, teknologi informasi dalam satu organisasi. Tugas utamanya meliputi desain dan pengembangan, merancang arsitektur sistem dan jaringan, implementasi, membangun dan mengkonfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pembinaan memastikan semua komponen infrastruktur berfungsi dengan baik. Keterampilan yang diperlukan termasuk pengetahuan teknis tentang jaringan dan server, kemampuan pemecahan masalah, serta keterampilan manajemen proyek, latar belakang pendidikan biasanya di bidang teknologi informasi ataupun ilmu komputer. Oke, next. Kalian infrastruktur engineer, nih, 1 gelar atau master, 2 memahami tentang IT, ketiga memahami bahasa programan, keempat memiliki sertifikat, kelima memiliki pemahaman, keenam komunikasi, ketujuh
pemecahan masalah, ke-8 analisis yang kuat, ke-9 keinginan yang terus belajar. Next. Jenis-jenis pekerjaan infrastruktur engineer. Network ini di sini disebutkan banyak sekali, tinggal kalian baca sendiri. Oke, next. Gaji infrastruktur engineer rata-rata ya sekitar 15 sampai 17 juta itu di daerah Jakarta. Sedangkan untuk yang umum itu dari 9 sampai 20 juta per bulannya. Dan senior infrastruktur pastinya lebih banyak ya. Untuk di sini disebutkan sekitar 18 sampai 3 juta, 18,18 juta 300 per bulannya. Oke, next. Jenis infrastruktur engineer, network administration atau engineer, network administration dan lain-lain. Ini ada komputer engineer, ada juga sistem administrator. Oke, next, lanjut. Jenis ada 4 itu desain meter, ada 5 develop IT cloud engineering adalah profesional. Itu lanjut, thank you. Oke, sampai sini mungkin ini saja yang bisa berikan ilmunya. Jika terdapat kesalahan atau hal-hal yang belum bisa saya jelaskan dengan gamblang, maka saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.